Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Indonesia? Kita berjumpa dalam kegiatan pembelajaran seni budaya kelas 7. Baik, ketemu lagi saya Ibu Guru Swati akan menemani anak-anak semua untuk membahas tentang gambar, flora, fauna, dan alam kita. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Terima kasih sudah mempersiapkan diri dalam pembelajaran ini. Jadi, pokok bahasan kita kali ini yang pertama, apa sih yang dikatakan gambar itu? Yang kedua, apa saja objek yang dapat digambar? Yang ketiga, bagaimana cara menggambar yang baik? Yang kelima, apa bahan dan alat untuk menggambar? Saksikan selanjutnya. Anak-anakku yang hebat, kita akan melihat apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah pembelajaran ini berlangsung. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi gambar flora, fauna, dan alam benda. Yang kedua, siswa memahami objek yang dapat digambar. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi bahan dan alat yang digunakan untuk menggambar. Dan selanjutnya, siswa memahami prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, kita lanjut pada bagian pertama, yaitu pengertian menggambar. Menggambar adalah aktivitas fisik yang berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar. Berhubungan pula dengan mental dan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, anak-anak hebat Indonesia tadi sudah mengetahui tentang bagaimana pengertian menggambar. Dan kita lanjutkan pada bagian B, objek menggambar. Apa sih yang digambar ketika kita menggambar? Hal yang kita gambar, itulah yang dikatakan objek gambar. Objek gambar yang pertama adalah flora. Jadi flora adalah tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Nah, di Indonesia banyak sekali kekayaan flora yang bisa dijadikan inspirasi atau objek di dalam gambar. Misalnya bunga, pohon pisang, pohon kelapa, dan lain-lain. Itu semua adalah objek yang bisa dijadikan untuk objek gambar. Selanjutnya, kita lanjut pada objek gambar yang kedua, yaitu fauna. Apakah kalian pernah melihat apa itu fauna? Fauna, kata lainnya adalah binatang atau hewan. Nah, di sekeliling kalian atau di sekitar rumah kalian tentunya ada pernah melihat hewan seperti bebek, kucing, beruang, dan itu bisa jadi adalah binatang peliharaan favorit kalian. Nah, itu bisa dijadikan objek untuk menggambar. Objek yang ketiga yaitu alam benda. Nah, di alam ini di Indonesia tentunya lingkungan kita itu adalah alam, dan di dalamnya terdapat banyak benda-benda. Nah, alam ini seperti gunung, air, lautan itu semua adalah alam. Sedangkan benda adalah seperti cangkir, rumah, mobil, dan lain-lain. Itu bisa dijadikan objek untuk menggambar. Bagaimana anak-anak hebat semuanya? Apakah kalian masih tetap semangat? Ya pastinya ya. Baik, kita lanjut pada bagian yang ketiga atau bagian C, komposisi. Nah,
Tahu tidak anak-anak, ketika kita menggambar, tentunya kita menyenangi gambar-gambar yang indah. Nah, bagaimana supaya gambar itu bisa indah? Tentunya dengan pengaturan yang ditata, ya. Itulah yang dikatakan komposisi. Jadi ada aturan meletakkan objek-objek gambar di dalam media gambar kita. Nah, di dalam komposisi kita mengenal dua komposisi. Yang pertama adalah komposisi simetris. Apa sih yang dikatakan komposisi simetris itu? Ternyata komposisi simetris adalah menempatkan objek gambar di bagian kiri dan kanan itu sama. Ya, itulah yang dikatakan komposisi simetris. Dan selanjutnya, komposisi yang kedua adalah asimetris. Bagaimana komposisi asimetris? Adalah ketika kita menggambar, kita meletakkan objek gambar di bagian kiri tidak sama objek bagian kanan. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, ada komposisi simetris, contoh gambarnya adalah ada 3 objek ya yang diletakkan secara simetris antara bagian kiri dengan kanan itu sama atau seimbang. Anak-anakku yang hebat, coba amati gambar yang ada di samping. Itu adalah komposisi asimetris. Masih ingat kan anak-anak yang hebat? Asimetris artinya objek bagian kiri berbeda dengan objek bagian kanan atau tidak mirip. Nah, kebetulan yang dicontohkan ini adalah satu objek gambar, yaitu termasuk pada komposisi asimetris. Wah, senang sekali kita sudah sampai pada materi berikutnya, yaitu bagian prosedur menggambar. Kalau anak-anakku semuanya mau menggambar tanpa tahu prosedurnya atau cara menggambar, bisa tidak menggambar dengan baik? Aku rasa bisa saja menggambar, tapi pertanyaannya apakah hasilnya baik atau masih perlu perbaikan. Nah, ini dia. Bagaimana supaya kita bisa menggambar dengan hasil yang maksimal sesuai harapan kita? Maka tentunya kita ikuti prosedur menggambar. Ada tahapan saat menggambar sehingga kita bisa melakukannya dengan baik. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek yang akan digambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Selanjutnya yang keempat, memberikan dimensi gelap terang, baik hitam maupun memberikan warna. Yang kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Itulah prosedur yang harus kita lalui supaya kita mendapatkan hasil gambar yang baik. Nah, anak-anak yang hebat tadi sudah membahas tentang komposisi. Dan sekarang kita sampai pada materi bahan dan alat. Kalau kita menggambar, tentunya kita menggunakan bahan kan? Bahan itu kita gunakan dan akan dibantu dengan peralatan. Apa sih bahan dan alat yang kita gunakan di dalam menggambar? Nah, ada beberapa contoh bahan dan alat yang biasa kita gunakan ketika menggambar. Yang pertama adalah pensil. Pensil ada 2 jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan tanda B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok untuk digunakan membuat garis yang tipis. Dan sebaliknya, pensil yang memiliki kode B itu sifatnya lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam.
Wah, senang sekali kita sudah bisa sampai pada tahap pembelajaran yang membahas tentang bahan dan alat. Nah, kenapa sih kita harus mengetahui bahan dan alatnya? Tentunya kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus tahu bahan apa yang digunakan dan alat apa yang digunakan. Supaya lebih mudah kita mempersiapkan hal-hal yang diperlukan ketika kita ingin menggambar. Nah, yang pertama adalah krayon. Krayon adalah termasuk bahan dan alat yang digunakan untuk menggambar. Selanjutnya, pensil warna. Pensil warna adalah pensil yang bisa menghasilkan warna dan karakter hasil warna dari pensil warna itu lembut ya, lembut dalam artian kita bisa melakukan gradasi dari warna gelap ke terang, dari terang ke gelap, seperti itu. Warna selanjutnya itu bisa kita menggunakan cat air. Anak-anak pasti familiar ya dengan cat air. Jadi cat air itu adalah media untuk menggambar atau alat untuk menggambar yang memiliki banyak pilihan warna, dan kita bisa mencampurkannya dengan air sebelum kita mengaplikasikannya pada media gambar. Selain pewarna, tentunya kita memerlukan media ya, yang termasuk kertas. Nah, kertas ini terbagi beberapa ya. Ada kertas pada larang, ada kertas karton. Semua kita bisa gunakan untuk menggambar dengan memilih warna-warna yang tentunya lebih natural supaya objek gambar itu bisa kelihatan natural seperti abu-abu, warna putih, coklat, dan masih ada beberapa warna yang belum ibu sebutkan. Anak-anakku yang hebat, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, kita akan melihat kira-kira sejauh mana kalian memahami materi ini dengan mengerjakan tugas membuat gambar flora, fauna, dan alam benda sesuai dengan media pilihan kalian masing-masing. Wah, senang sekali rasanya kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita kali ini. Nah, sebagai bahan referensi, anak-anakku semua bisa mencari buku-buku yang berhubungan dengan seni budaya kelas 7. Nah, ini Ibu tampilkan beberapa alternatif buku yang bisa kalian cari di toko buku atau cari di internet untuk menjadi bahan referensi kalian sebelum menggambar. Setuju? Oke. Nah, kita sampai pada ujung pertemuan kita kali ini. Semoga di lain kesempatan pertemuan berikutnya kita bisa bertemu lagi. Salam bahagia, merdeka belajar. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.